Dan malam hari ini kita khusus akan membahas bagaimana hidrogen ini dari fungsi antioksidan seperti yang disampaikan oleh Pak Leo tadi ya. Jadi bukan bermaksud membandingkan antara air hidrogen dengan vitamin C maupun vitamin E, tapi kita akan sama-sama belajar sih apa sebenarnya antioksidan itu dan mana yang bisa baik untuk mensupport kesehatan kita untuk malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini akan hadir bersama-sama dengan kita ada Dr. Andi Pratama. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medica ya di Karawang. Kemudian beliau ini menempuh pendidikan studi spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kemudian beliau juga adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia, juga anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, dan berpengalaman praktik di beberapa rumah sakit dan klinik gitu ya. Dan kemudian ada juga hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini adalah founder dari Livewell Global, yaitu Bapak Leonardo Wisan. Nah, beliau ini sebagai founder LWG memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis network marketing. Kemudian profil bisnisnya ini diulas di majalah Prioritas BCA. Jadi kalau teman-teman semuanya di sini tahu ya majalah Prioritas BCA itu nggak sembarang mengulas profil dari pebisnis ya. Dan Pak Leo ini salah satu yang profil bisnisnya diulas di majalah Prioritas BCA tersebut. Kemudian beliau juga memiliki ratusan ribu jaringan atau member yang tersebar di Indonesia dan di mancanegara. Ya, jadi pasti udah pengalamannya luar biasa karena ratusan ribu jaringannya bahkan sampai ke mancanegara dan menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM di Indonesia. Nah, jadi beliau ini selain pengalamannya juga pasti kita mesti belajar dari beliau ya bagaimana menjadi peraih income terbesar di dunia MLM di Indonesia. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung di Indonesia, untuk dedikasinya sebagai anggota bidang antar organisasi di APLI. Nah, jadi itu adalah profil dari kedua pembicara narasumber kita malam hari ini. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, kita akan mulai langsung dengan satu testimoni terlebih dahulu malam ini. Betul ya Pak Leo ya? Iya, betul. Oke, dari siapa dulu nih Pak testimoninya Pak? Dari Devi dulu, sebentar saya unmute dulu ya Dev. Oke, jadi teman-teman kita nanti akan dengarkan sama-sama bagaimana pengalaman dari Devi ini dalam... Oh, halo Dev! Oh, ternyata Devi ini. Oke, udah langsung silakan Dev. Iya, halo malam Pak Leo, malam Sam. Hari ini saya nggak sendiri ya, hari ini bertiga sama anak saya, Princess sama GC. Ya, jadi kita udah dari tahun 2017 itu sudah mulai kenal produk LWG. Terus sebenarnya anak-anak saya dulu tuh sering sakit, sering ke dokter gitu Pak Leo. Jadi kalau sekali ke dokter tuh habis duit per orang tuh bisa sampai 1,5 juta. Nah kan kali 2 ya, kalau satu sakit kan satunya ikut sakit biasanya. Memang kita waktu itu tinggalnya juga di ruko gitu loh, jadi memang udaranya kan kurang bagus ya kan. Jadi makanya waktu ditawarin hydrogen fountain, saya pikir ya cuma air aja kan gitu loh. Toh kita juga tiap hari harus minum air putih gitu. Nah akhirnya teman-teman yang lain itu kan anaknya sering-sering sakit gitu kan. Terus saya udah worry nih gimana kalau seandainya anak-anak itu masuk rumah sakit, kasihan banget diinfus apa segala macam. Akhirnya rutinin ya pakai hydrogen fountain mak inhalasi. Ini si Princess anak saya yang pertama, ini GC anak saya yang kedua. Mereka malah kadang yang ingetin mami mau inhalasi, mami mau minum air hidrogen kayak gitu. Jadi ya mulai dari tahun 2017 mereka udah rutin pakai si hydrogen fountain. Oke, jadi sekarang tuh jadinya ini ya jarang-jarang sakit gitu ya? Iya, puji Tuhan malah setelah pakai hydrogen fountain, terus malah pandemi kemarin banyak yang kena COVID apa segala macam ya, kena virus pandemi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak Leo.
kita belum alumni, terus nggak mau juga sih gitu loh ya, jangan sampai kena juga lah ya. Ini Cuma kalau kan kalau lihat tulisannya ini ya apa? Ketika teman sekolah yang sakit mereka juga nggak mudah tertular maupun mimisan. Emang sebelumnya sering mimisan atau gimana? iya, ini dua-duanya sering mimisan. Memang kan kita tahu ya, kalau anak kecil tuh pembuluh darahnya kan tipis. Dan mereka ini berdua tuh suka lari-larian kalau di rumah. Akhirnya sering banget mimisan. Terus setiap kali mimisan tuh saya kan semprotin yang STO-nya Pak, yang spray, yang hidrogen spray-nya. Terus saya pikir kenapa nggak saya tambahin inhalasi ya? Ternyata sampai sekarang ya C ya, sampai sekarang kita anak-anak tuh udah jarang banget mimisan. Oke, iya. Gitu. Terus juga kemarin itu waktu pandemi gabut kan ya, mau ngapain? Akhirnya Princess ini sama anak saya Jisi rambutnya panjang banget. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sini nih ya, sepanjang ini apa banyak banget rambutnya itu berkat minum air hidrogen sampai rambutnya mereka itu kita sumbangkan juga ke Yayasan Pejuang Kanker di Bali. Jadi anak-anak yang nggak punya rambut gitu ya karena dia ada kanker, rambut mereka ini berdua dijadiin wig di sana. Ya saya bersyukur karena kan waktu itu juga kita sering ikut acara-acara dokter Andi, Pak Leo juga yang bilang, ini antioksidan nih, bagus nih, gitu. Nah, ternyata bukan hanya ke kesehatan aja nih Pak Leo, tapi juga ke rambut, kuku, kulit, mereka jadi bagus banget, kayak gitu. Wah, luar biasa ya, hebat ya. Thank you ya, Princess Alena sama Bu Inevera dan mamanya ya, Devi. Ya, ini apa lagi nih? Waduh, ya, doyan ya, ketahuan ya, demen manis-manis, popcorn, kue. Saya masih ingat banget Pak Leo tuh bilang, kita nggak bisa hindari makanan yang mau kita makan, tapi kita bisa merubah dari cara minum ya Pak Leo ya. Nah, ini Princess gimana Princess? Kamu ceritain, kamu sukanya apa? Saya suka makan kue, coklat, dan manis-manis. Es krim juga? Iya. Itu makaron yang kamu makan ya? Iya. Tapi ada syaratnya kalau mau makan, apa syaratnya? Habis selesai makan, Princess harus minum hydrogen fountain supaya tenggorokannya Princess enak sama Nggak batuk ya? nggak batuk. Oke. Jadi ini tips ya buat mama-mama atau papa-papa yang lagi nonton ya. Kalau mau anaknya rajin minum air hidrogen, mereka bebas boleh makan apa aja, tapi mungkin minumnya jangan yang manis-manis lagi. Minumnya harus hidrogen. Jadi anak-anak ini jadi terbiasa. Oke, mami boleh makan es krim, boleh makan manis-manis, boleh makan cake, tapi minumnya air hidrogen. Jadi mereka udah otomatis minta, Pak Leo. Oke, nah selanjutnya ini memang sebelumnya memang alergi debu ya? Iya, saya sama Meme ini sama. Saya sama Guinevere nih sama. Kita berdua tuh alergi debu. Jadi kalau misalkan masuk ke hotel aja gitu, kita berdua udah ngerasain nggak enak. Makanya si Meme ini juga rajin banget inhalasi. Terus si Meme ini juga doyan banget inhalasi, bahkan sampai minta-minta. Tapi ada caranya Pak Leo. Lagi-lagi nih ya, kadang orang tuh gini loh, anak saya nggak mau, anak saya males, nggak mau. Sebenarnya bukan anaknya yang nggak mau, mamanya yang males. Nah ini Jisi ini gimana? Ayo ceritain Jisi. Gimana kalau Jisi suka nggak inhalasi? Suka. Nah kalau Jisi inhalasi biasanya mami kasih izin apa? Boleh apa? Main nonton TV. Jadi tipsnya boleh inhalasi, boleh main game, boleh nonton TV, tapi sambil inhalasi. Jadi mereka setiap kali saya bilang nih Pak, ayo inhalasi, mereka udah seneng banget. Soalnya mereka juga bisa sambil nonton, sambil ini juga ya main game gitu Pak di tab. Oke, sip ya. Jadi hidrogen fountain ini udah digunakan satu keluarga ya, keluarga Iya. Devi semua ya, dari anak, suami, Devi, orang tua semua ya Devi ya. Betul, kemarin yang testimoni Ibu Leni yang stroke itu juga mama mertua sih ya. Oke. Jadi Ya, satu keluarga udah pakai. Bahkan sebenarnya kita juga spare mesinnya loh Pak. Kita spare mesinnya supaya kalau misalkan udah pakai terus habis nggak nunggu-nungguan, ada serapnya kayak gitu. Oke. Oke, thank you Devi dan aduh dua princess ya, dua bidadari. Oke, thank you Uncle. Thank you untuk testimoninya luar biasa.
Oke, lanjut Sam. Oke, luar biasa ya testimoninya dari Devi barusan. Jadi testimoni yang luar biasa dan sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan dari narasumber kita. Sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Dr. Andi Pratama. Halo, selamat malam Dok. Jadi Dr. Andinya sudah. Halo. Iya. Ya, sorry. Malam, Dok. Malam. Iya. Jadi malam hari ini Dr. Andi akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana peran hidrogen ini sebagai antioksidan dan juga dikaitkan dengan vitamin C dan juga vitamin E. Oke, silakan Dr. Andi, bisa dimulai. Suaranya nggak kedengaran. Udah saya unmute Dok, udah saya jadikan co-host. Coba aku cek ya. Udah, oke, sip. Nah, Dr. Andi, ya nggak ada suaranya. Tadi ada suaranya Dok. Iya, tadi sempat ada suaranya sebentar tadi, terus saya alihkan ke Dr. Andi, Dr. Andi hilang suaranya. Oke, dia kayaknya keluar dulu deh. Ya, ntar masuk lagi. Oke, sudah hampir 60 partisipan. Ya. Sebentar ya teman-teman ya, ada gangguan teknis. Nah, oke, saya jadikan co-host lagi, Dr. Andi. Coba silakan di unmute. Nah, udah. Udah, kedengeran nggak? Sip. Oke. Silakan. Kita share, saya izin share screen ya. Silakan, Dok. Oke. Ya. Kelihatan nggak? Jelas? Oke, Dok. Oke. Jadi kali ini saya dapat tugas untuk membahas tentang perbandingan antara hidrogen dalam dibandingkan dengan antioksidan yang biasa kita konsumsi. Yang paling populer kan vitamin C, vitamin E, atau beberapa antioksidan lain yang biasa diresepkan oleh para dokter gitu ya. Nah, sebagai antioksidan itu apa? Bagaimana perbandingan mana yang lebih baik untuk sebagai yang bisa kita konsumsi untuk menetralisir radikal bebas ya. Jadi intinya sih sebenarnya semua orang tuh pengen tujuan utamanya apapun latar belakangnya, apapun usianya, profesinya segala macam, semua tuh pengennya nomor satu tuh punya kesamaan, pengen tetap sehat dan tetap sehat sampai usia lanjut nanti gitu ya. Nah, tapi masalahnya tuh dari segi statistik di kedokteran sendiri agak susah kalau kita pengen sehat terus sampai usia lanjut. Ya, karena dari segi statistik tuh 93% kematian itu penyebabnya di dunia maupun di Indonesia itu adalah penyakit berat, bukan penyakit yang biasa-biasa aja. Jadi akhirnya kebanyakan orang itu pada saat sebelum meninggalnya tuh biasanya menderita berbagai penyakit yang berat. Kadang-kadang sampai harus cuci darah, penyakit kanker, penyakit jantung, harus dipasang ring, operasi dan sebagainya gitu. Jadi kalau cita-cita seseorang, kalau tadi yang tadi ini yang sederhana, pengen sehat terus sampai usia lanjut, sepertinya simple aja, keinginan yang sangat simple gitu ya. Tapi kok sangat sulit diwujudkan karena kebanyakan orang tuh gagal ya dalam hal mencapai hidup sehat sampai usia lanjut tadi ya. Nah, ini berbagai penyakit penyebab kematian, sepertiganya tuh karena penyakit jantung dan stroke, ada yang sekitar 1/8 dari penyakit itu karena kanker, penyakit paru, diabetes dan macam-macam. Nah, ini berbagai faktor risiko yang menyebabkan seseorang, jadi prosesnya orang sampai sakit itu nggak mendadak. Jadi ada faktor-faktor risikonya. Nah, 6 faktor risiko utama yang paling berat itu, yang bikin menyebabkan berbagai penyakit berat itu, pertama diabetes, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, ya gula darah yang tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol, lemak, trigliserid yang tinggi, kelebihan berat badan, jarang olahraga, dan radikal bebas rokok, dan terutama rokok gitu ya, dan radikal bebas yang lain. Nah, ini radikal bebas ini juga sangat penting dalam peranannya dalam hal
ke faktor-faktor risiko yang lain. Artinya si radikal bebas ini menyebabkan diabetes, menyebabkan hipertensi, menyebabkan kolesterol, menyebabkan kegemukan, dan itu jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, peran radikal bebas ini dikatakan para ilmuwan tuh saat ini ada Bapak antioksidan, peneliti antioksidan terkemuka Lester Packer ini, beliau bilang bahwa saat ini para ilmuwan tuh yakin bahwa radikal bebas tuh berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi yang namanya penyakit apapun yang berat-berat sampai yang ringan-ringan, yang sampai berat itu semuanya tuh punya peranan yang namanya radikal bebas. Nah, ini ada banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal peran dari radikal bebas di dalam penyakit. Nah, masalahnya tuh kenapa radikal bebas itu sangat penting ya? Karena misalnya nuklir juga bisa menyebabkan banyak sekali penyakit ya, kanker segala macam. Tapi kita kan nggak terpapar sama nuklir tuh setiap hari gitu. Nah, sementara kita tuh terpapar radikal bebas ini tuh dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore, sampai malam gitu ya. Dan kita dari mulai anak kecil sampai kita punya anak lagi, punya cucu lagi, itu kita terpapar terus sama yang namanya radikal bebas. Jadi makanya itu logikanya, kenapa sih kok orang susah banget bisa hidup sehat sampai usia lanjut? Karena tiap hari itu dia terpapar sama radikal bebas, sementara dia tidak punya kemampuan untuk menetralisir secara terus-menerus gitu. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua di sini pengen hidup sehat sampai usia lanjut, kuncinya tuh di sini. Gimana caranya kita walaupun terpapar radikal bebas, karena agak susah untuk menghindarinya, kita misalnya ada radiasi elektromagnetik, terus juga asap rokok, asap kendaraan bermotor, kemudian juga sinar matahari yang udah nggak terlindungi lapisan ozon, kemudian juga makanan yang mengandung pestisida. Memang agak susah untuk menghindari 100%, tapi kita bisa mengurangi. Tapi minimal yang terpapar itu gimana caranya kita bisa netralisir sehingga tidak menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita gitu. Nah, ini dikatakan radikal bebas itu menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak, jantung, ginjal, pembuluh darah, paru-paru, sistem imun, kanker, berbagai organ sendi dan sebagainya lah, mata, telinga, semuanya. Jadi nggak ada penyakit di badan kita tuh yang tidak ada peran dari radikal bebasnya, sementara kita terpapar terus, makanya nggak aneh ketika tambah umur, akhirnya penyakit itu keluar satu-satu gitu. Nah, jadi kuncinya sekali lagi, mengapa penting banget yang materi kita hari ini tuh tentang antioksidan, karena si antioksidan itu tuh yang bisa menetralisir radikal bebas. Jadi radikal bebas itu semua senyawa yang sifatnya tidak stabil, dan kalau terpapar sama tubuh kita, terpapar kulit, terpapar saluran nafas, saluran cerna, terpapar sel-sel tubuh kita, itu akan menyebabkan kerusakan yang sedikit-sedikit tapi makin lama tuh makin parah gitu. Nah, si antioksidan ini fungsinya tuh, atau radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Jadi si antioksidan itu tuh punya kelebihan elektron yang bila pertemukan dengan radikal bebas, si radikal bebas itu punya elektron yang nggak berpasangan juga, dia akan berpasangan dengan elektron dari antioksidan, sehingga radikal bebas yang tadinya merusak jadi dinetralkan sehingga tidak menjadi molekul yang tidak berbahaya di dalam tubuh. Jadi misalnya gini, kita makan makanan yang mengandung pestisida. Si pestisida itu radikal bebas yang merusak. Begitu dia masuk ke dalam tubuh, kadang-kadang kita bisa menghindari dengan makan makanan organik yang tidak mengandung pestisida, tapi kan mahal harganya, kadang-kadang agak susah. Akhirnya kita tetap makan makanan yang mengandung pestisida, tapi kalau kita makannya bareng sama antioksidan, si pestisida yang masuk itu akan berikatan dengan antioksidan menjadi senyawa yang tidak berbahaya gitu. Minimal bahayanya itu bisa dikurangin gitu, bisa dinetralisir. Ya, jadi itu secara singkat tuh cara kerja antioksidan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita balik bahwa si antioksidan radikal bebas itu kita terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh butuh antioksidan tuh setiap hari sebenarnya. Malah bukan sekedar setiap hari, harusnya sih dari bangun tidur juga sampai mau tidur lagi kita tuh minum antioksidan. Nah, itu yang agak susah sebenarnya. Karena kita paling biasanya kalau dapat dari dokter kan minum paling sehari sekali, paling sehari 2 kali gitu ya, pagi sama sore misalnya. Nggak akan bisa pagi, siang, sore, malam terus-terusan minum antioksidan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Nah,
Antioksidan juga banyak, buah-buahan, sayur-sayuran tuh banyak mengandung antioksidan. Jadi ada antioksidan yang alami gitu ya. Nah, dalam hubungannya dengan molekul hidrogen, si antioksidan itu jadi ada bisa dari sayuran, buah-buahan, antioksidan dalam berbagai bentuk ya itu ya. Ini apa namanya? Yang terkenal tuh vitamin C, vitamin. Jadi dulu tuh sebelum ada teknologi untuk mengekstrak vitamin dari buah-buahan, sayur-sayuran itu biasanya kita makan sayuran dan buah-buahan langsung. Tapi sekarang ada teknologi sehingga kita bisa mengekstrak vitamin C-nya aja, vitamin E-nya aja dan bisa langsung dikonsumsi. Itu juga banyak mengandung antioksidan ya. Nah, si air kaya hidrogen ini tuh sebenarnya dalam hubungannya dengan bahasan kita kali ini tuh sebenarnya air kaya hidrogen itu pertama kali dikenal itu sebagai antioksidan juga. Dia tuh pertama kali di ACC penggunaannya oleh Debcast Jepang. Jadi bukan sekedar diperkenalkan oleh ahli tertentu atau para dokter atau apa, tapi langsung sama Debcast Jepang tahun 1966. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa memang Debcast Jepang tuh memberikan izin sampai sekarang tuh masih terus izinnya tuh tidak dicabut dan digunakan oleh seluruh masyarakat Jepang tuh bisa mengakses air hidrogen ini dengan berbagai cara. Kemudian Debcast Korea Selatan tahun 78 juga ikut ACC penggunaannya karena melihat banyak sekali manfaat yang diperoleh untuk kesehatan. Kemudian masuk ke Amerika tahun 2003 si air hidrogen ini, kemudian masuk jurnal American Family Physician tahun 2011. Dan selama 50 tahun lebih dari tahun 66 sampai 2023 itu hampir 60 tahun berarti lebih ya. Itu tuh penggunaannya tuh terbukti aman tanpa efek samping yang berbahaya. Jadi artinya kita tuh nggak perlu takut kalau kita minum air hidrogen, inhalasi hidrogen terus-menerus dari kita kecil sampai kita usia lanjut nanti, anak-anak, usia orang dewasa semua itu tuh aman gitu. Penggunaannya tuh dari tahun 66 masyarakat Jepang itu minum air hidrogen jutaan orang sampai sekarang dan sampai sekarang tuh masih malah kualitas kesehatan penduduk Jepang tuh dikatakan yang termasuk yang nomor 1 angka harapan hidupnya dan kualitas hidupnya yang paling bagus di antara seluruh masyarakat di dunia. Itu tuh salah satu kontribusi dari hidrogen terhadap kesehatan tadi. Jadi nggak perlu takut soal keamanannya. Karena di kedokteran itu yang paling penting nomor 1 tuh keamanannya dulu, baru yang lain-lainnya. Kalau udah aman, oke, baru kita bisa lihat manfaatnya, baru bisa kita lihat kelebihan dan keunggulannya dibanding yang lain. Yang kemudian selain aman juga ternyata terbukti efektif nggak cuma pada 1, 2, 3 penyakit, tapi lebih dari 170 penyakit. Jadi banyak sekali penelitian jurnal-jurnal ilmiah yang membahas manfaat hidrogen pada penyakit A, penyakit B, penyakit C, semua didata sehingga ternyata lebih dari 170 penyakit dapat manfaat yang signifikan dari si hidrogen ini. Nah, ini penelitian-penelitian dari hidrogen tentang antioksidan. Jadi penelitiannya tuh ini bisa dicari, tinggal diklik di Molecular Hydrogen Foundation ya, Molecular Hydrogen Institute sekarang namanya. Itu tuh tinggal diklik aja, kita bisa langsung nyambung ke penelitiannya, kita bisa pelajari, kita bisa presentasikan. Ini penelitiannya juga banyak, ini antioksidan secara umum ya. Ini banyak tuh penelitiannya, masing-masing penelitian ada penelitian tentang antioksidan hidrogen sebagai antioksidan dalam penyakit diabetes, pada sindroma metabolik seperti kelebihan berat badan, kolesterol yang tinggi, kemudian juga gula darah yang tinggi gitu ya. Kemudian juga pada bidang antioksidan di bidang mata, di bidang kesehatan telinga, dan yang paling banyak termasuk yang paling banyak tuh kelebihannya itu adalah manfaat hidrogen sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit saraf. Ya, dari mulai Parkinson, kemudian Alzheimer, kemudian juga penyakit pasca stroke dan macam-macam, itu banyak sekali penelitian tentang manfaat hidrogen sebagai antioksidan di bidang ilmu penyakit saraf ya. Banyak sekali. Kemudian juga pada penyakit paru, orang yang punya asma, alergi, itu tuh banyak sekali manfaat asma, alergi, misalnya rinitis alergi, kemudian juga bidang reumatologi, orang-orang yang punya penyakit rematik, penyakit asam urat dan sebagainya. Itu tuh ternyata manfaat dari hidrogen sebagai antioksidan juga banyak sekali ya. Kemudian juga jadi intinya tuh penelitian tentang hidrogen sebagai antioksidan tuh bukan penelitian itu menunjukkan bahwa karena penelitiannya banyak, si hidrogen tuh bukan
pengobatan alternatif seperti yang ditawarkan di iklan-iklan pengobatan alternatif gitu ya. Kalau ada dokter yang bilang oh itu belum jelas penelitiannya, itu belum belum ada penelitian yang jelas, sebenarnya dia kurang baca aja sebenarnya. Kalau dia lihat penelitiannya sangat banyak, itu tuh bukan pengobatan herbal, bukan pengobatan alternatif, bukan pengobatan tradisional, tapi benar-benar pengobatan terapi yang jelas dasar ilmiahnya, ada penelitian lebih dari 1.000 artikel ilmiah, jurnal penelitian gitu ya. Memang masuk ke Indonesia-nya agak telat. Masuk ke Indonesia itu si air hidrogen kalau di Jepang tuh tahun 66, di Indonesia itu baru tahun 2014 masuk ke Indonesia tuh. Ini tahun 2019 saya tuh diminta kerjasama sama ID Jakarta tuh bikin dasar ilmiah dari air kayak hidrogen. Ya, tanggal 15 Desember tahun 2019 itu sebelum COVID waktu itu ya. Jadi ini tuh udah diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia, istilahnya udah mulai diperkenalkan. Kalau di Jepang, di Korea Selatan itu udah sangat banyak komunitasnya, udah diterima secara bagian dari hidup sehat gitu ya. Masyarakatnya juga udah biasa yang namanya air kayak hidrogen itu dengan berbagai merek, berbagai cara untuk memperolehnya. Bahkan kalau kita cari di internet nih, kita cari di YouTube, hydrogen water tentang Nobel Prize gitu, tulis saja kata-kata kunci itu, nanti akan keluar salah satunya penjelasan tentang air hidrogen yang dijelaskan oleh salah satu calon kandidat penerima hadiah Nobel dari Amerika Serikat. Ini Dr. Gart Nicholson, dia jelasin tentang keamanannya, safety dan health benefit, manfaat kesehatan dan keamanan dari hidrogen. Jadi kalau di luar negeri sih sebenarnya di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Cina, di Korea Selatan, itu tuh semua istilahnya suatu hal yang umum gitu. Semua orang tuh udah tahu bahwa hidrogen itu aman dan banyak sekali manfaatnya. Memang di Indonesia memang belum, karena masuknya agak telat, masih banyak dokter-dokter yang istilahnya agak lambat menerima informasi. Kadang-kadang dia lebih berhati-hati sekali. Oh ini jangan dulu, ini belum ada penelitian. Padahal sebenarnya penelitiannya sangat banyak. Ya, nah kalau antioksidan sekali lagi itu banyak, ada suplemen antioksidan kayak astaxanthin yang terkenal tuh ya, coenzim Q10, multivitamin mineral juga kayak vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, itu semua punya efek antioksidan. Kalau nggak kita pengen yang alami, buah dan sayur-sayuran. Masalahnya buah dan sayur itu sering mengandung pestisida yang sebenarnya merupakan radikal bebas juga. Jadi buah si malakama juga sebenarnya. Atau bahan-bahan alami kayak madu, kurma. Selain itu juga bisa kita meningkatkan potensi antioksidan di dalam tubuh, karena tubuh kita memproduksi antioksidan juga dengan berbagai cara, misalnya dengan olahraga teratur, dengan puasa intermittent, itu bisa meningkatkan potensi antioksidan di dalam tubuh. Probiotik juga itu bisa meningkatkan antioksidan. Nah, yang paling terkenal tuh vitamin C sebenarnya antioksidan itu. Jadi kita tuh kalau pengen sehat bilangnya harus minum vitamin C setiap hari, atau minum vitamin E setiap hari, atau minum astaxanthin, minum coenzim Q10, macam-macam. Pokoknya tiap hari itu kita harus minum antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas itu kita terpapar, anak kita, cucu kita, semua tuh terpapar sama radikal bebas ini setiap hari. Berarti harus minum antioksidan setiap hari juga gitu. Nah sekarang masuk ke pembahasan utamanya, apa sih perbandingan hidrogen? Kan hidrogen juga tadi penelitiannya jelas. Vitamin C juga jelas, jurnal-jurnalnya ada, vitamin E juga ada, antioksidan dan lain juga punya penelitian yang jelas sebagai antioksidan. Sekarang apa perbandingannya? Apa perbedaan, keunggulan daripada hidrogen tadi dibandingkan hidrogen yang biasa kita konsumsi dalam bentuk air hidrogen ini dengan antioksidan yang lain ya.